Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ketiga setelah Epifanias 24 Januari 2021. Nats kita pada hari ini terambil dari Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Cerita ini berasal dari lingkungan saudara-saudara kita yang beragama Buddhis, yang percaya akan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Suatu hari ada 2 orang biarawan bersahabat, sehingga mereka berkomitmen hidup dan mati harus selalu bersama. Jikalau salah seorang dari mereka menderita, maka salah seorang yang lain harus membantu dia keluar dari persoalan. Seperti itulah komitmen dan jalan hidup mereka. Suatu hari matilah mereka berdua dan bereinkarnasi. Salah seorang dari mereka menjadi dewa langit, namun seorang yang lain menjadi seekor cacing. Sahabatnya yang dewa langit sangat prihatin melihat sahabatnya menjadi seekor cacing dan tinggal di dalam tumpukan kotoran. Lalu ia berniat untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Oleh karena ia dewa, ia bisa menghampiri si cacing tersebut dan bercakap-cakap dengannya. Akhirnya si cacing mengingat persahabatan mereka di kehidupan sebelumnya, dan mereka bernostalgia akan kehidupan masa lalu. Setelah lama berbincang, sang dewa mengajak si cacing sahabatnya untuk tinggal bersamanya di negeri langit, karena kehidupan di langit sangat nyaman dan bersih, penuh dengan makanan dan segala sesuatu tersedia. Sang cacing menolak meninggalkan lingkungannya. Ia mengatakan, bukankah di tempat ini juga nyaman, penuh dengan makanan dan segala sesuatunya sudah tersedia. Begitu lama sang dewa membujuk sahabatnya untuk mau ikut bersamanya ke negeri langit. Namun sang cacing menolak karena ia merasa lebih nyaman tinggal dalam kotoran. Akhirnya sang dewa pergi meninggalkan sahabatnya, sang cacing yang nyaman dalam kotorannya. Inilah kisah akhir si cacing dan kotoran kesayangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ilustrasi ini ingin menggambarkan bahwa bertobat itu susah karena kita sudah terjebak dalam zona nyaman. Sesuatu yang kita pandang enak, menyenangkan, bahkan sukai. Dalam bahasa Ibrani bertobat adalah syuf. Dalam bahasa Yunani bertobat adalah metanoia, yang artinya berbalik. Jika kita sudah berada di jalur kebiasaan, mungkin kita tidak akan nyaman untuk berbalik. Sebagai contoh,
Seorang penderita kolesterol yang sudah terbiasa makan daging mungkin akan sulit untuk meninggalkan kebiasaan makan daging tersebut. Padahal dia tahu itu pantangan dari penyakit kolesterolnya. Justru pertobatan adalah berusaha meninggalkan zona nyaman, berusaha meninggalkan kebiasaan, dan hidup dalam kebiasaan yang baru. Ada lagu pop rohani yang sering kita dengar. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dalam nats kita saat ini, penduduk kota Niniwe dengan sekejap benar-benar berusaha melakukan pertobatan. Mereka meninggalkan cara hidupnya yang lama dan melakukan tindakan pertobatan. Pertobatan tidak hanya dari ucapan saja, tetapi dari tindakan, yakni cara hidup yang benar-benar syuf, metanoia, atau berbalik. Setidaknya ada 3 proses pertobatan yang dilakukan penduduk kota Niniwe. Yang pertama, sadar. Ketika Yunus menyuarakan suara kenabiannya dari Tuhan, bahwa penduduk kota Niniwe akan dibinasakan, maka secara serempak seluruh penduduk kota itu bersama pemimpinnya, yakni raja, langsung percaya kepada Allah. Ini artinya dalam proses pertobatan seseorang yang telah ditegur dan diperingatkan harus mau sadar. Selain itu, ia harus mau kritis dengan zona nyamannya. Apakah zona nyaman ini aman? Apakah zona nyaman ini akan menyelamatkan? Terkadang banyak orang tidak sadar karena ia sudah nyaman dengan pertobatan atau berpikir masih banyak waktu. Ada sebuah cerita demikian. Suatu hari iblis mengadakan sebuah pertemuan akbar atau konferensi membahas tentang cara menggoda manusia agar menjadi pengikutnya. Salah satu iblis memberikan usul bagaimana jika kita katakan kepada manusia jika surga itu tidak ada. Beberapa peserta konferensi menyatakan bahwa cara tersebut tidak berhasil menarik banyak pengikut. Memang, ada saja yang ikut, tetapi hanya beberapa saja yang percaya bahwa surga itu tidak ada. Lalu ada yang memberikan usul lain, bagaimana jika kita katakan kepada manusia bahwa neraka itu tidak ada, agar mereka terus bebas berbuat dosa. Kemudian ada yang menjawab demikian, bagaimana jika kita katakan kepada manusia, masih banyak waktu untuk bertobat, sehingga mereka akan nyaman untuk berbuat dosa, dan selalu menunda-nunda untuk bertobat. Akhirnya sampai saat ini, kita mendengar lebih banyak manusia terus hidup dalam dosa karena berpikir, masih banyak waktu untuk bertobat. Masih ada hari esok untuk bertobat. Melalui cerita itu, kita diperhadapkan bahwa jangan sampai kita terlena dalam dosa kita dan menunda-nunda pertobatan. Seperti penduduk kota Niniwe. Di situ dia tahu telah berdosa, di situ dia sadar dan bertobat. Tahap kedua, menyesal. Ada sebuah refleksi bahwa kita telah mendukakan hati Allah. Itulah penyesalan. Ada sebuah ratapan bahwa perbuatan kita telah merusak hubungan kita dengan Allah. Raja kota Niniwe melakukan tindakan penyesalan dengan menanggalkan jubah, mengenakan kain kabung, dan duduk di atas abu. Ia meninggalkan singgasananya. Ia meratap dan berkabung. Ada sebuah refleksi, yakni penyesalan akan dosa. Penyesalan akan membuat seseorang tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Ada sebuah istilah, penyesalan datang terlambat. Ya, penyesalan memang datang terlambat, tetapi penyesalan adalah tahap yang membuat seseorang tidak akan masuk ke lubang yang sama. Yang ketiga, perubahan total. Pada tahap ini, seseorang berkomitmen meninggalkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan yang biasa membuatnya nyaman. Dalam ayat 8, Raja memberikan perintah bahwa setiap orang harus meninggalkan kebiasaan buruknya untuk mengelek Tuhan. Siapa tahu Tuhan akan berbalik untuk tidak jadi memberikan hukuman. Menarik permainan sastra Alkitab di sini. Jika kita perhatikan secara teks, awalnya ada dosa dilakukan penduduk kota Niniwe. Lalu ada hukuman dilakukan oleh Allah. Tetapi akhirnya ada syuf atau metanoia, berbalik, dilakukan oleh Niniwe dari dosanya. Sehingga Allah juga syuf, metanoia, berbalik untuk tidak melaksanakan hukuman. Kalau kita perhatikan secara diagram, dosa Niniwe, hukuman Allah. Berbalik dosa Niniwe, berbalik hukuman Allah. Inilah akhirnya yang menjadi kesimpulan bagi kita, yakni kemurahan Allah yang menyelamatkan, yang menjadi topik bagi khotbah kita saat ini. Bahwa di balik dosa
yang bertobat itu ada, yakni adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Di minggu ketiga setelah Epifanias ini, Tuhan memperlihatkan kemurahan-Nya yang begitu besar melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita bukanlah Allah yang selalu mendatangkan hukuman, tetapi juga yang memberikan pengampunan. Dialah Allah yang murah hati dan berbelas kasih. Allah tidak ingin melihat umatnya celaka dan binasa karena dosanya, melainkan Ia ingin umatnya beroleh keselamatan. Itulah misi Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Kebesaran dan kemegahan kota Niniwe serta para penduduknya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Kita tidak boleh terlena dan terpesona oleh keindahan dunia ini. Itu tidak kekal, itu hanya sementara. Tetapi kita patut mengingat kasih Allah yang begitu besar, yang mau memberikan pengampunan bagi kita orang berdosa ini. Amin.